Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya. Nama saya Randy Ertoma. Saya merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, teman-teman semua, kali ini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugasnya untuk meresensi buku novel. Nah, tugas ini merupakan salah satu sebagai penunjang dari ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk mata kuliah ini dinaungi oleh dosen pembimbing yang sangat baik hati, yaitu Ibu Ayu Hidayanti SPD MPD. Nah, teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita melihat resensi yang saya buat. Nah guys, sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan resensi buku kali ini. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian apa sih buku yang saya baca. Nah teman-teman, saya membaca buku dengan judul Jakarta Sebelum Pagi. Nah, Jakarta Sebelum Pagi ini ditulis langsung oleh Ziggy dan Nah, mohon maaf guys, saya tidak bisa sebutkan nama panjangnya karena memang sulit untuk saya bisa ucapkan. Nah, kemudian buku ini merupakan diterbitkan oleh Grasindo. Kemudian jumlah buku atau halaman dalam buku ini yaitu 300 halaman. Kemudian genre dalam buku ini yaitu fiksi atau bercampur dengan drama sosial. Nah, kemudian tahun terbit pada buku ini yaitu tahun 2016. Nah, teman-teman semua, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikitnya dari orientasi buku yang saya telah baca. Nah, Jakarta Sebelum Pagi mengikuti kisah Naila, seorang perempuan yang dimana menjalani kehidupan urban di Jakarta dengan segala kompleksitasnya, keluarga, cinta, identitas, rahasia, dan masa lalu. Dalam pencarian jati diri dan makna hidup, Naila menemukan keterhubungan yang tak terduga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Serta dengan sejarah yang tersembunyi, kota Jakarta digambarkan bukan hanya sebagai latar tempat, tapi juga sebagai karakter hidup yang terus berubah-ubah. Nah, kemudian teman-teman, tafsiran novel ini menampilkan tema besar seperti identitas, memori kolektif, trauma, keluarga, serta absurditas kehidupan kota besar. Ziggy menggunakan gaya bahasa yang puitis dan filosofis, seringkali menyelipkan kritik sosial melalui percakapan dan narasi yang reflektif. Ceritanya bergerak antara realitas dan absurditas, menjadikannya terasa seperti kisah nyata dan seperti mimpi. Nah, kemudian teman-teman, adapun kelemahan dan kekuatan dari novel yang telah saya baca kali ini. Mau tahu kekuatan dan kelemahannya? Nah, yang pertama yaitu kekuatan. Narasi yang dalam simbolik, gaya penulisan Ziggy kaya akan simbolisme dan makna yang sangat tersirat. Nah, yang kedua yaitu karakter kompleks. Tokoh-tokoh di dalamnya memiliki kedalaman psikologis dan tidak hitam putih. Nah, yang ketiga yaitu kritik sosial. Banyak menyentil isu-isu urban seperti ketimpangan sosial, penggusuran, dan keresahan generasi muda. Dan yang terakhir yaitu eksplorasi psikologis. Pergulatan batin Naila membawa pembaca menyelami tema kehilangan, pencarian makna, dan rekonsiliasi dengan masa lalu. Nah, itulah kekuatan yang telah saya baca dari novel tersebut. Nah, kemudian kelemahannya yaitu tidak semua pembaca akan cocok. Gaya narasi yang abstrak dan penuh metafora bisa terasa membingungkan bagi sebagian pembaca. Dan yang kedua, alur yang lambat, cerita berkembang pelan, lebih fokus pada refleksi daripada aksi. Nah, itulah kekuatan dan kelemahan dari buku tersebut. Nah, teman-teman semua, sedikit rangkuman dari saya mengenai buku
Jakarta Sebelum Pagi yaitu adalah novel yang menentang dan mengajak pembacanya berpikir. Ini bukan bacaan ringan loh teman-teman, namun sangat memuaskan bagi mereka yang menikmati literatur yang dalam, eksperimental, dan penuh nuansa. Karya ini membuktikan Ziggy sebagai salah satu suara paling unik dalam sastra Indonesia kontemporer. Baik, itulah salah satu resensi dari novel yang saya telah baca. Semoga bisa terhibur dan bisa kalian baca bagaimana sih Jakarta Sebelum Pagi. Oke, itulah dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan komen dan share video berikut ini. Bye-bye.